Halo, apa kabar teman-teman? Kembali lagi di channel kelas coding bersama dengan Hendro di sini. Ya, kita akan melanjutkan video tutorial kita masih terkait dengan Spring MVC dan secara khusus adalah reporting ya. Jadi kalau pada video sebelumnya kita sudah berhasil mengintegrasikan Spring MVC dengan Jasper Report ya, di mana di sini adalah aplikasinya. Kalau teman-teman bisa lihat di sini, kita bisa download ya outputnya dalam bentuk PDF gitu ya. Ini reportingnya dalam bentuk PDF seperti ini. Oke. Nah, pada video kali ini yang akan kita tambahkan adalah mengenai penggunaan parameter. Kasusnya seperti apa? Misalnya gini ya. Nah, kalau kita lihat di sini kan adalah data yang ada di dalam database saya, di dalam tabel saya. Nah, saya bisa filter kan ya. Misalnya saya cuman pengen cari yang namanya mengandung key atau kata produk ya dari daftar produk yang ada di tabel ini. Kalau saya search, maka saya hanya punya kurang lebih 4 data seperti ini. Oke. Nah, saya pengen kalau saya klik download, juga file yang akan dihasilkan itu hanya mengandung 4 data ini. Atau dengan kata lain, parameter ini yang saya ketik di sini, di pencarian ini juga akan dikirimkan ke dalam reportingnya, sehingga ke filter gitu ya, sehingga output dari file yang kita download atau file reportingnya tadi juga sesuai dengan hasil pencarian yang ada di sini. Nah, kalau seperti ini di aplikasi kita yang saat ini sudah selesai, itu kalau kita klik download di sini, dia masih menghasilkan daftar produk yang lengkap gitu ya. Jadi filternya tadi itu nggak ke-apply ya, teman-teman bisa perhatikan di sini. Oke? Nah, itu yang akan kita lengkapi pada video tutorial kita kali ini, yaitu menggunakan parameter pada reporting kita. Oke, langsung saja tanpa membuang-buang waktu, kita saksikan video berikut ini. Ya, jangan lupa untuk subscribe dan klik pada lonceng supaya selalu mendapatkan update informasi dari kelas coding. Ya, baik. Jadi, apa yang pertama yang harus kita lakukan ya dengan tujuan tadi yaitu menambahkan parameter pada reporting kita. Oke. Nah, tentunya kita harus mengupdate file reporting kita terlebih dahulu di Jaspersoft Studio-nya ya sebelum kita lakukan perubahan di codingan Spring MVC kita di sini. Kita perlu melakukan sedikit perubahan di desain report kita di Jasper Studio. Oke. Oh ya, bagi teman-teman mungkin yang baru pertama kali menyaksikan video ini ya, Spring MVC yang terintegrasi dengan Jasper Report ini, saya sarankan teman-teman menyaksikan video Spring MVC saya yang lainnya ya, atau yang sebelum ini, supaya teman-teman bisa mendapatkan gambaran menyeluruh dari awal gitu. Jadi nggak bingung menonton atau menyaksikan video saat ini gitu ya. Silakan dicek di playlist di di channel ini supaya teman-teman bisa menyaksikan dari awal ya terkait dengan Spring MVC. Oke? Baik, saya lanjutkan lagi. Jadi apa yang perlu saya update di sini adalah ya reporting kita ya, product list jar XML ini. Teman-teman, kita perlu tambahkan parameter ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini kan kita kemarin sudah berhasil membuat reportingnya kan ya. Kemudian apa yang kita tampilkan di sini di Jaspersoft Studio ini itu juga yang kita bisa lihat atau bisa kita integrasikan di Spring MVC. Ya, misalnya kemarin ya ini desainnya, kemudian kalau kita preview ya dia menampilkan semua data produk ya. Nah, sekarang kan bagaimana kalau kita menambahkan parameter? Ya, teman-teman bisa bayangkan berarti nanti akan ada apa ya? Boleh dibilang nanti ada parameter di query-nya ya. Jadi kalau teman-teman cek query dari reporting ini di bagian sini ya, di bagian pojok kanan ini, kanan bawah ini ada edit query ya, filter atau sort option. Nah, jadi di sini kita bisa update query dari reporting kita gitu ya. Ya, ini saya coba klik. Dan teman-teman perhatikan, nah di ini kan query dari reporting kita, dan kalau kita lihat ya di sini ya semua dia select gitu, nggak ada kondisi misalnya menggunakan where di situ, ya nggak ada di sini. Nah untuk menambahkan kondisi parameter tadi, where tadi ya kita perlu tambahkan tentunya di sini. Oke, nah sebelumnya ya kita perlu menambahkan sebuah parameter. Oke,
Nah, saya tambahkan dulu. Nah, teman-teman bisa perhatikan di bagian kiri di sini. Nah, ini ada daftar parameter. Ya, by default di Jasper Report itu sudah ada parameter-parameter seperti ini ya. Ya, misalnya untuk page number ini kita sebenarnya menggunakan seperti parameter gitu. Oke, nah kita bisa tentu saja menambahkan parameter sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian parameter itu bisa kita gunakan sebagai filter nantinya atau sebagai kondisi di query-nya tadi, gitu ya. Nah, contohnya di sini tadi saya mau filter produk berdasarkan namanya ya. Jadi di aplikasi kita tadi kan kita searching berdasarkan nama ya. Di aplikasi kita mana tadi nih aplikasi saya. Itu kan kita menampilkan daftar produk berdasarkan nama yang kita ketik di search ini. Oke, kalau saya kosongin, saya search dia akan tampilkan semua. Kalau saya filter misalnya case seperti ini, maka dia hanya akan menampilkan produk yang mengandung keyword ini. Nah, kalau teman-teman bayangkan berarti di query-nya itu pasti ada kayak like gitu ya, select from table product, where nama, ya name, like, stringnya apa, gitu ya. Nah, itu yang akan kita lakukan. So, pertama kita tambahkan dulu parameternya di sini ya. Jadi saya klik kanan di sini. Ya, di sini ada create parameter. Oke, nah kita bisa lihat di pojok kanan sini udah ada konfigurasi untuk parameternya ya. By default namanya adalah parameter 1. Saya ganti aja dengan nama name misalnya gitu ya. Dengan name. Terus tipenya apa? Kelasnya apa? Jadi parameternya itu bisa bertipe apa saja gitu ya. Misalnya ya string atau mungkin ada integer atau double atau float tergantung. Ya, tergantung dari tipe data dari parameter yang akan kita buat itu apa. Oke. Nah, kalau dalam kasus kita kali ini ya karena namanya itu adalah string jadi ya by default saya pilih string. Oke. Nah, kemudian ini ada centangan is for prompting or not ya. Kalau kita centang ini artinya saat saya preview nantinya si Jasper Soft Studio itu akan prompt gitu ya untuk kita bisa menginputkan value dari parameternya ini apa. Gitu ya. Atau di sini juga ada default value expression. Kita bisa tuliskan di sini value-nya apa by default. Kalau kita tidak supply parameternya, maka by default nilainya apa. Kita bisa supply di sini. Oke, nah untuk sementara saya tambahkan seperti ini aja, terus ini is prompting saya centang. Oke, nah kemudian saya akan update query-nya tadi ya, yang di sini. Jadi saya klik dulu di bidang kosong ini, kemudian ini ada tombol edit query, kita klik aja. Oke, dan di sini kita tambahkan kondisi where-nya tentu saja ya, products tbl product titik name gitu ya. Jadi namanya like parameter yang baru kita buat tadi. Nah, like apa? Nah, ini ada tab parameter. Harusnya parameter name yang baru kita buat ada di sini. Nah, ini tinggal kita klik drag ke sini. That's it. Ya, jadi ini artinya kan query kita udah terupdate nih ya. Kita select semua field dari tabel produk dengan kondisi namanya like parameternya apa. Nah, parameternya ini tadi bisa kita substitute nanti dari kode program di Spring MVC nantinya. Oke, seperti itu ya. Ya, tentu saja kalau report yang kompleks, kita bisa punya lebih dari satu parameter di dalam query kita. Ya, caranya sama, tinggal ditambahkan aja dulu di bagian parameter di sini, kemudian query-nya kita update ya. Kurang lebih seperti ini, sesuai dengan kebutuhan reportingnya tentunya query-nya. Oke, nah kalau sudah ini kita oke. Dan jangan lupa di save ya. Jangan lupa di save. Kemudian kita make sure kalau saya compile itu nggak akan ada error. Dia berhasil meng-create product list Jasper. Oke. Seperti ini. Kalau kita klik di bagian source, teman-teman akan lihat di sini ada update di bagian query-nya. Ini teman-teman bisa perhatikan akan ada like parameter di sini. Oke, kemudian ini juga ada tambahan parameter. Nah, yang ini yang saya blok ya, namanya name. Parameter name, tipenya adalah string. Oke, seperti itu. Dan saat saya klik preview, teman-teman perhatikan. Nah, ini akan di-generating lagi. Kemudian ini ada prompt-nya, input parameter, name-nya apa gitu. Ya, jadi parameter name-nya kita mau isi apa gitu. Ya.
Nah, kalau teman-teman, terbiasa dengan query, dengan keyword like tadi gitu ya, biasanya kan kita akan tambahkan, apa namanya, tanda persen kayak gini ya. Misalnya saya ketik produk gitu ya, ada persen produk persen, gini. Ini artinya saya akan mencari semua produk yang namanya mengandung, eee, kata produk ya, entah dia di depan atau di belakang ya. Ini maksud dari tanda persen ini kan ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian saya langsung hit enter, nanti dia akan tambahkan data parameter ini ke dalam query tadi. Dan teman-teman bisa lihat di sini output-nya langsung menyesuaikan. Ya, jadi product list report ini tidak lagi menampilkan seluruh daftar produk, tetapi karena sudah kita update tadi query-nya, ada kondisi where di sana, berdasarkan namanya like apa gitu ya, like product misalnya di contoh yang kita baru running ini, maka kita bisa lihat ya produk yang tampil di dalam reporting ini semua produk yang namanya mengandung key product. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, di sini artinya reporting desain kita itu sudah sesuai yang kita inginkan. Sekarang tinggal bagaimana ini kita apa namanya, kita update ke dalam integrasi di Spring MVC ya. Itu step berikutnya. Oke, jadi pastikan ini udah jalan dulu parameternya. Jadi saya tambahkan tadi parameternya di sini, kemudian jangan lupa diupdate query-nya ya. Query-nya di bagian edit query filter ini. Oke, ini diklik kemudian kita update di sini. Oke, sekali lagi parameter itu bisa lebih dari satu maksud saya, dan namanya boleh apa saja ya. Di sini misalnya kita beri nama name gitu, teman-teman bisa ganti dengan nama parameter apapun itu ya, sesuai dengan kebutuhan dari reportingnya. Oke, that's it. Jadi kalau itu sudah ditambahkan, dicoba aja running dulu sekali itu ya. Apakah hasilnya sudah sesuai gitu. Nah, kalau sudah baru berikutnya kita integrasikan dengan Spring MVC. Nah, ini saya coba running lagi. Saya cari tadi ya yang mengandung key misalnya. Harusnya cuma ada satu kalau nggak salah. Saya hit enter dan kita dapat di sini reporting produk yang namanya mengandung keyword key itu cuma satu produk ini saja. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian untuk integrasi ke Spring MVC bagaimana? Ya, sama seperti di step kita di video sebelumnya tentu saja ya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah make sure bahwa kalau kita compile ya, itu dia berhasil menggenerate file ini ya, productlist.jasper ini. Nah, file ini yang kita copy ke dalam project kita, ya, ke dalam project Spring MVC kita. Oke, jadi kalau kemarin kita sudah tambahkan, berarti tinggal kita override gitu ya, kita timpa. Oke, jadi ini lokasinya ada di sini, saya coba kopikan saja. Sebentar, ada di mana ya? Oke, ini saya ambil Explorer-nya. Ini dia Jaspersoft, kemudian harusnya namanya product report yang ini. Nah, kita butuh yang ini ya, product list Jasper. Oke. Dan ya ini baru di create barusan. Oke, jadi ini yang akan saya copy. Oke, jadi saya copy filenya mana nih? Oke. Oke, make sure kita copy, kemudian kita bawa ke project kita ya. Saya coba bawa projectnya, saya lupa taruh di mana, sebentar. Harusnya ada bukan di training, tapi di kode. Ya, ada di sini. Kelas coding codes, kemudian sebentar saya cek nama projectnya itu demo MVC. Oke. Jadi saya bawa ke demo MVC. Oke, yang ini. Saya expand, cari di bagian resource. Nah, harusnya ada reports. Nah, yang ini ya, teman-teman. Nah, ada ini reports. Ups, mana tadi? Sorry, kode, demo MVC, source, main, resource, ada demo MVC, ya benar.
Sebentar. Kok beda ya? Sebentar ya teman-teman. Saya kode demo MVC source main harusnya ada reporting. Sebentar, saya sampai lupa yang mana projectnya. Harusnya yang ini ya. Ups, sebentar teman-teman. Iya, yang ini ya. Oke, ini saya coba langsung paste di sini. Ini ada reports-nya. Yang kemarin ini saya drop aja dulu. Move to trash. Kemudian saya paste di sini. Ups. Oke, udah hilang tadi. Sebentar, saya cari dulu. Oke, mana ya? Oke, this one. Ini saya copy lagi teman-teman, sorry ya. Ini saya klik copy. Oke, kemudian saya bawa lagi ke project saya tadi. Ya, di sini. Ini saya copy paste ke dalam reports. Oops, sorry, ini ke dalam sini maksud saya. Oke. Dan kita lihat di ini date-nya ya, ini barusan yang kita buat, jadi harusnya udah benar. Dan kalau di project kita, di sini kita bisa lihat yang ini. Oke, nggak bisa kita buka tentu saja. Dan ya make sure ini udah sesuai ya, atau file yang terbaru, Jasper-nya. Ya, ini tadi saya udah copy, nanti kita akan lihat apakah integrasinya itu sudah sesuai atau belum. Ya, tentu saja kita perlu mengupdate kode program di sini ya, di Spring MVC, Project Spring MVC kita. Oke, nah yang pertama adalah saya butuh passing parameternya. Oke, passing parameternya bagaimana? Ya, di sini kan kalau kita lihat ya, di report service itu proses dia menggenerate reportingnya menjadi Jasper print itu ada di sini. Dan kemarin, ini sebentar. Nah, kemarin itu di bagian field reports ini, nah sebenarnya parameter yang kedua yang saya input 0 di sini, disinilah parameternya. Ya. Jadi kalau teman-teman cek dokumentasinya terkait Jasper print ini, parameter 0 ini adalah parameter untuk kita substitute dengan parameter-parameter untuk reporting kita yang akan digunakan di dalam reporting kita. Gitu ya. Jadi kita bisa langsung tambahkan aja di situ. Oke, caranya bagaimana? Ya, saya siapkan aja dulu parameternya di sini. Misalnya saya tambahkan dulu di sini name. Gitu ya. Kemudian saya buatkan aja map-nya di sini. Misalnya saya buat map string di sini, misalnya saya beri nama params, kemudian new has map aja, has map, ya string seperti ini. Jangan lupa untuk di import map-nya gitu ya, map dan has map-nya. Kemudian apa namanya, sebentar, ini kenapa nih? Oke, auto import saya kok agak berat ya. Ya, saya coba ketik aja biar dia bisa langsung import ya. Jadi di sini import java.util.map harusnya yang ini. Dan import java.util.hasMap yang ini. Oke, harusnya auto import ya, tapi nggak tahu nih VS Code saya kadang-kadang bermasalah ya, kayaknya perlu saya perlu update harusnya. Oke, nah sekarang saya udah punya ini deklarasi parameternya. Nah, tinggal saya tambahkan aja params.put. Nah, key-nya apa? Key-nya tadi adalah nama parameter di reporting kita. Ya, nama parameternya adalah name gitu ya. Ini terus value-nya apa ya? Value-nya yang ini ya. Misalnya ini jangan namain
name gitu ya. Mungkin saya beri nama biar nggak redundant itu dan bingung, saya beri nama param name gitu aja ya, param name. Nah, ini saya taruh di sini. That's it. Ya, artinya apa? Artinya parameter yang kita nanti kirimkan dari kode program kita itu akan dikirimkan lewat variabel param name ini, kemudian kita buatkan dia dalam bentuk objek map, ya, key dan value. Key-nya itu adalah nama yang ada di desain reporting kita tadi. Ya, dalam hal ini kita beri nama tadi name ya, parameternya. Kalau kita lihat lagi di sini, ini namanya name ya, di pojok sini, teman-teman perhatikan. Kemudian ya, kita beri nama di sini dan value-nya ya ini tergantung dari data kita ya, yang kita passing di dalam parameter function generate Jasper print ini. Oke, nah kemudian yang null di sini, nah ini yang kita ganti dengan params. Jadi artinya parameternya sekarang kita kirimkan ke sana, gitu ya, kita kirimkan. Jadi kita panggil fill fill report dengan objek paramsnya. Oke, sebentar, ini kenapa? Oh, sorry. Teman-teman perhatikan nih ya. Jadi objek map-nya itu harus berbentuk string object ini ya. Map string object. Saya di sini map string. Oke, sorry. Ini saya ganti object. Oke, biar kompatibel gitu ya. Nah, sekarang udah kompatibel. Oke, that's it. Dan ya, tinggal kita update di controllernya tentunya di sini. Oke, sorry. Satu lagi. Nah, sorry. Tadi kan teman-teman ingat tadi di query-nya itu kalau kita pakai like itu kan harus ada karakter persen itu ya. Jadi saya tambahkan aja di sini. Jadi saya hard code it aja di sini. Persennya. Jadi nggak perlu kita tambahkan manual nantinya ya. Jadi saya tambahkan aja di sini langsung seperti ini. Sama aja nanti hasilnya. Oke? Baik. Nah, karena ini kita udah update function generate Jasper print param name ini udah kita update. Nah, di controllernya ini perlu kita passing tentunya di sini. Gitu ya, perlu kita passing di sini. Nah, masalahnya kita waktu kita klik tombol sebentar saya tampilkan. Ya. Waktu kita klik tombol download di sini kan kita nggak ngirim apa-apa nih, langsung download aja filenya. Ya. Nah, artinya apa? Artinya kita harus punya cara bagaimana supaya kita bisa utilize input yang kita lakukan di proses searching ini. Ya, input yang kita lakukan di dalam proses searching ini. Ya, misalnya saya tambahkan produk search. Nah, saya harus tahu nih, ini tadi di input apa supaya waktu saya klik download. Nah, waktu saya klik download itu kan ke sini nih, di report controller ke sini ya. Saya bisa dapatkan tuh string yang kita input tadi. Gitu ya. Nah, untuk kebutuhan itu kita coba akali aja, saya pakai session gitu ya. Misalnya jadi setiap kali saya ketik sesuatu di sini ya, terus saya klik search, maka string ini saya simpan di dalam sebuah session misalnya ya. Dalam sebuah session. Tentu saja kita bisa simpan dalam konteks yang lain ya, tetapi yang paling mudah ya saya taruh di dalam session. Oke? Nah, seperti apa caranya ya kita coba aja sekarang langsung. Jadi di proses search ini ya. Jadi di home controller itu ada proses search di sini. Nah, kita akan tambahkan ke dalam session. Jadi saya injek dulu di bagian atas, saya coba injek dulu HTTP session lah. Di sini saya injek auto wired private HTTP session. Nah, session seperti itu. Oke. Kemudian sebentar, ini kayaknya server saya lagi running, saya stop aja dulu biar nggak terlalu berat. Oke, that's it. Dan harusnya kalau saya import import saya bermasalah, saya import manual aja ya. HTTP session mana ya? Sebentar.
Ini auto importnya jadi macet. Iya, iya. Jadi tadi saya bermasalah dengan ini ya, auto importnya nggak otomatis. Ya ini sekarang sudah bisa. Oke. Jadi saya injek dulu HTTP session. Ya tujuannya apa? Nanti saya mau gunakan supaya keyword yang kita type itu, yang kita ketik saat proses searching itu bisa kita simpan secara temporary di dalam session gitu ya. Oke, jadi di sini saat kita search di sini ya. Oke, jadi saya search ini, saya butuh yang ini nih sebenarnya. Ini yang saya simpan di session titik set attribute misalnya. Nah, saya beri nama aja search key. Oke. Kemudian saya paste search form data keyword. Oke. Nah, saya simpan di sana. Nah, data ini bisa saya ambil nantinya saat saya klik tombol download gitu ya, karena udah ada di dalam session, saya tinggal ambil aja nantinya. Jadi ini kan saya set atribut sessionnya ya, namanya search key. Nanti saya ambil itu, saya tinggal balik aja get attribute. Oke. Jadi di report controller di sini ini juga kurang lebih sama. Saya inject dulu si sessionnya tadi, private http session. Jangan lupa untuk diimport. Oke, kemudian nah di sini nih saya perlu dapatkan apa namanya, datanya tadi. Oke, jadi di sini saya ambil dulu sessionnya ya, stringnya, string apa tadi ya namanya, saya beri nama tadi search key gitu ya. Search key ini saya ambil dari session titik get attribute yang namanya juga sama, search key juga, search key di sini. Oke, nah, oke ini kita perlu convert jadi string. That's it. Jadi saya ambil di sana, oke, dari HTTP session di sini. Jangan lupa ini di auto wired, kita inject. That's it. Nah ini saya dapat nih search key-nya. Saya tinggal masukin ke dalam sini nih, search key. Oke. Oke. Kita bisa dapatkan search key-nya dan kita bisa apa namanya ya? Kita bisa kirimkan ke dalam generate Jasper report ini key-nya, kemudian dia akan dikirim ke sini kan ya. Masuk ke sini dan dia akan kirimkan parameter itu ke dalam proses untuk menggenerate reportingnya di dalam Jasper field report ini ya. Ini parameternya yang akan kita kirim. Oke. Nah, ini sudah, harusnya saya coba dulu sekarang untuk kita coba running gitu ya. Mana nih terminalnya? Saya coba running aja. Ups, kenapa nih terminalnya hilang? Saya buat terminal baru. Oke, di sini mungkin saya perlu update dulu JDK saya. Oke, kemudian saya coba dulu MVN Spring Boot seperti biasa saya running. Kita coba dulu ya teman-teman. Oke, kita tunggu beberapa saat. Oke. Iya, semoga nggak ada error. Oke, kita tunggu. Oke, ini dia udah jalan. Saya coba dulu ya. Oke, yang ini saya coba panggil dulu aplikasinya. Oke, ini dia udah tampil. Sekarang saya coba search misalnya produk. Saya coba klik search. Oke, saya dapat data kurang lebih ada 4 record di sini. Nah, sekarang saya coba klik downloads.
apakah saya juga akan mendapatkan report yang berisi sama seperti hasil pencarian ini. Saya coba ya, download. Oke, kita tunggu. Oke, ini kita dapat hasilnya, saya coba preview, klik. Dan yep, teman-teman perhatikan hasilnya sama ya, datanya juga yang ditampilkan oleh reportnya sama. Oke, kita coba ganti. Sekarang saya coba ganti key di sini, search. Oke, harusnya cuma satu, kalau saya download harusnya juga cuma satu. Nih, kita coba buka. Ya, saya cuma dapat satu. Kita coba lagi, kalau misalnya nggak ada key-nya, saya search gitu ya, harusnya tampil semua. Saya download, harusnya tampil semua. Kita coba lihat. Ya, kira-kira seperti itu ya, teman-teman. Nah, ya, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Ya, jadi bagaimana kita menambahkan parameter ke dalam reporting kita, ya, menggunakan Jaspersoft tadi di awal. Kemudian bagaimana kita integrasikan kembali reporting yang sudah menggunakan parameter tadi ke dalam aplikasi Spring MVC kita. Oke? Dan seperti yang teman-teman saksikan di video kita berhasil melakukannya. Ya, semoga sekali lagi video ini bermanfaat bagi teman-teman. Dan ya, sampai ketemu lagi di video-video kita yang akan datang. Terima kasih.